Halo teman-teman. Perkenalkan, kami adalah anggota kelompok 5. Saya Seni Zekiel Sembiring. Saya Karen Haput Firnauli Sembolon. Saya Angel Grace Helaha. Saya Wels Krisuan. Kerkom. Ayo. Guys, kalian lihat ada salah satu mahasiswa dari kampus kita yang terbukti jadi pelaku kekerasan seksual loh. Halo teman-teman. Halo Kak. Kita lagi bahas apa teman-teman? Ini loh Kak, kita lagi bahas ada salah satu mahasiswa dari universitas kita yang jadi pelaku kekerasan seksual. Iya kan? Iya, ini Aku ada nonton loh videonya. Katanya pelakunya nerobos masuk. terus bukan cuma itu aja. Dia beberapa cara yang dia lakukan, contohnya kayak dia ngajak bersetubuh dengan korban. Bayangkan loh, kalian bayangkan. Separah itu. Iya, loh. makanya kasihan korbannya tuh sampai ngalamin trauma loh. Ya ampun, aku juga kalau jadi korbannya aku tertekan sih. Benar. Ke kampus juga aku bisa malu. Iya. Orang. Terus dia gimana? Nggak tahu ya. Tapi nggak tahu lagi sih kelanjutannya dari dia ini bagaimana. Tapi kan dampaknya lebih banyak korban kan, karena korban yang merasa tersakiti. Kataku itu harus ditindaklanjuti. Makanya Tapi sampai sekarang ada proses tindak lanjutnya atau belum? aku sih nggak tahu juga sih Kak, soalnya belum ada nih pembahasan lanjut tentang si pelaku ini. Soalnya aku juga baru tahu sih, baru dengar dari kalian. Makanya ini juga kita baru lihat di story Instagramnya orang. Banyak loh itu dibahas. Guys, tapi menurut kalian belakangan ini tuh memang terjadi banyak kasus kekerasan seksual nggak sih? Ya Kak, kemarin banget itu aku baru baca berita tentang ini kasus pelecehan dosen ke mahasiswa Kak. Jadi iya, Di mana tuh? aduh aku lupa lagi di mana. Intinya itu mahasiswanya itu dia tuh kayak ngepost masalahnya dia itu di story kan Kak. Terus dilihat sama dosennya. Jadi dosennya ini tuh kayak pura-pura nawarin bantuan gitu. Jadi si mahasiswa ini kayak terima bantuannya gitu. Terus mereka itu ketemunya itu di kosan si cewek ini. Terus sampai sana itu dilecehin, sampai ditarik-tarik ke kamar. Nah untungnya itu ada CCTV dan si cewek ini mau ini ngelaporin ke polisi Kak. Iya, aneh banget sih orang-orang, parah banget. Parah. Mana sih? Aku mau lihat dong beritanya. Kamera pengawas di sebuah rumah kos ini merekam aksi bejat seorang dosen yang melakukan pelecehan seksual terhadap mahasiswinya. Sang mahasiswi berusaha menghindar dengan keluar kamar kos, namun berusaha ditarik ke dalam kamar kos oleh pelaku. Peristiwa yang terjadi pada Jumat lalu ini bermula saat korban membuat status di media sosial tentang masalah yang dialaminya. Pelaku yang membaca status lalu berpura-pura menawarkan solusi, namun ternyata saat datang korban justru mendapat pelecehan. Dari keterangan Kasat Reskrim Polres Buleleng AKP Pica Armedi pada Senin, dengan bukti rekaman CCTV dan alat bukti lainnya, polisi telah menetapkan sang dosen sebagai tersangka. Dan setelah dilakukan gelar perkara, terpenuhinya unsur pasal 6 huruf A atau B terkait dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, yaitu tentang tindak pidana kekerasan seksual. Masih tentang kasus dugaan pelecehan seksual, polisi yang telah menerima laporan dugaan kasus pelecehan seksual terhadap buruh perempuan dengan modus staycation bersama pimpinan perusahaan untuk memperpanjang kontrak, akhirnya menaikkan kasus ini ke tingkat penyelidikan. Dikonfirmasi Senin siang, Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polres Metro Bekasi telah melayangkan surat pemanggilan terhadap terlapor
yakni seorang manajer perusahaan dan sejumlah saksi pasca menerima laporan dari korban berinisial AD. Kemudian untuk 2 orang saksi lagi kita undang untuk klarifikasi pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023. Berarti surat sudah dilayangkan? Iya, telah kami layangkan. Sebelumnya, viral di media sosial unggahan akun Twitter @miduk17 yang berisi tentang persyaratan staycation bersama pimpinan perusahaan bagi karyawati yang ingin diperpanjang kontraknya. Menanggapi informasi tersebut, Kepala Bidang Hubungan Industrial Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bekasi, Nur Hidayah, menyatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan pihak kepolisian dan Dinas Pemberdayaan Perempuan untuk menyelidiki kasus ini. Tim Liputan CNN Indonesia. Barusan aku nonton ada berita yang nayangin kalau ada ini kasus pelecehan juga di Jakarta tuh kalau nggak salah. Itu kasusnya gini, ini supir taksi dia melecehkan ini penumpangnya perempuan. Itu untungnya sudah diringkus tuh, sudah ditangkap dan polisi juga berhasil ngamanin bukti-buktinya. Nih coba lihat nih. Ini sih mau lihat. Beralih kepada informasi kekerasan seksual, pemirsa, di mana Polda Metro Jaya melalui Direktorat Reserse PPA dan PPO berhasil mengungkap kasus dugaan tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh seorang pengemudi transportasi online pada 14 Maret lalu. Pengemudi taksi online berinisial WAH, 39 tahun, yang melecehkan penumpang perempuan dari stasiun Gambir, Jakarta Pusat, ternyata mengkonsumsi narkoba jenis sabu. Temuan ini didapati ketika tim Subdit 3 Ditres PPA dan PPO Polda Metro Jaya meringkus pelaku di Rangkapan Jaya, Depok pada 1 April. Proses penangkapan pelaku ini bersamaan dengan sejumlah barang bukti yang berhasil diamankan, seperti 2 buah ponsel, plat nomor mobil, 2 buah obat kuat, 3 buah alat kontrasepsi, dan 32 buah plastik bekas sabu. Tersangka dijerat pasal tindak pidana kekerasan seksual dengan ancaman pidana penjara maksimal hingga 9 tahun, serta denda paling banyak hingga 50 juta rupiah. Dia melakukan upaya perbuatan cabul dengan cara memegang dan meremas paha korban. Kemudian dia juga sempat lompat ke belakang melakukan upaya menindih tubuh korban secara paksa, dan di situ korban menolak. Kemudian ada upaya perlawanan dari korban hingga keluar dari mobil, yang mana ketika kami lakukan pemeriksaan dan penggeledahan ditemukan bahwa ada beberapa sarana alat yang digunakan untuk menggunakan narkoba. Teman-teman, aku juga kemarin ada lihat berita kalau di pondok pesantren di Pati itu pengasuhnya sendiri yang mencabuli para santri-santri. Ya ampun. Di situ pengasuhnya itu mendoktrin para santri untuk nurut dan patuh kepada pengasuh. Nah, itu jadi dari doktrin itu para santri jadi terbawa suasana, jadi merasa takut, merasa tertekan gitu. Makanya ketika para santri itu dilecehkan, mereka nggak ada berani memberontak, nggak ada responnya untuk memberontak. Pemirsa, Anda masih bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Ada puluhan santriwati di Pondok Pesantren Dolokusumo di Pati, Jawa Tengah diduga jadi korban pencabulan oleh salah satu pengasuh pondok pesantren. Modus yang dilakukan dengan menanamkan doktrin kepada santriwati agar patuh kepada kiai demi melancarkan aksi bejatnya. Dengan menanamkan doktrin Thorikoh kepada para santrinya, A, oknum pengasuh Pondok Pesantren Dolokusumo di Telogosari, Kecamatan Telogowungu, Pati, Jawa Tengah, diduga memuluskan niat bejatnya.
Fakta ini diungkapkan oleh Kasat Reskrim Polresta Pati Kompol Dika Hadian Widyama saat menggelar konferensi pers kepada sejumlah awak media. Menurut Kasat Reskrim, pelaku memanfaatkan doktrin tersebut dengan menyampaikan kepada korban bahwa seorang murid atau santri harus tunduk dan patuh kepada kiai atau gurunya. Yakni dengan modus saja. Jadi modusnya meyakinkan, mendoktrin kepada santriwatinya dengan doktrin yakni torikot. Yang intinya di situ namanya murid harus nurut dengan guru. Dalam hal ini di pesantren berarti kan santriwati nurut dengan ustadz maupun kiai. Dari kronologis tersebut kita sudah melakukan upaya. Jadi mulai dari mindik sudah kita lengkapi, bahkan saksi ahli sampai olah TKP, dan pada saat ini kita sudah menetapkan juga yang bersangkutan sebagai tersangka. Gerak cepat juga dilakukan Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah yang mengambil langkah tegas dan mencabut izin operasional Pondok Pesantren Dolokusumo di Pati. Pencabutan izin karena muncul kasus dugaan pelecehan seksual oleh pengasuh pondok pesantren terhadap puluhan santriwati. Yang bersangkutan, yang pelaku, yang namanya Pak Asyhari, itu sebagai pendiri pondok pesantren, maka dinonaktifkan dan dikeluarkan dari yayasan. Jika poin 1 dan 2 tidak diindahkan oleh yayasan pondok pesantren itu, maka izin operasional atau tanda daftar pondok pesantren itu dicabut secara permanen. Sementara itu, Ali Yusron, kuasa hukum korban, berharap korban lain bisa melapor dengan jaminan perlindungan hukum. Selain itu, pemerintah juga didesak untuk hadir memberikan pendampingan psikologis. Ali Yusron juga mengapresiasi langkah cepat jajaran Polresta Pati yang telah menetapkan pelaku sebagai tersangka. Namun demikian, ia mendesak agar polisi segera melakukan penahanan, bahkan pemanggilan paksa, lantaran tersangka dinilai tidak kooperatif setelah mangkir dari panggilan pemeriksaan. Saya menekankan kepada Pak Kapolres beserta jajarannya agar kasus ini sudah viral di nasional, sudah dilihat oleh Jakarta, di seluruh Indonesia. Saya mengapresiasi sekali, semoga hari-hari ini, 1 hari ini, 2 hari ini bisa ditahan. Hingga saat ini pihak kepolisian masih menunggu itikat baik pelaku untuk memenuhi panggilan sebagai tersangka. Namun jika pelaku tidak kooperatif, polisi menegaskan akan mengambil langkah tegas sesuai prosedur hukum yang berlaku. Dari Pati, Jawa Tengah, Udin Alinani, Metro TV. Menurut kalian tuh kenapa sih kekerasan seksual itu sering banget terjadi? Kalau berbicara tentang kenapa kekerasan seksual itu sering terjadi, kita tuh harus lihat dulu kekerasan seksual ini tuh apa sih? Karena kadang-kadang orang tuh tidak memahami kekerasan seksual itu apa. Jadi kekerasan seksual itu merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang hingga kini masih menjadi sebuah persoalan yang serius di tengah masyarakat Indonesia. Mungkin teman-teman juga yang ada di sini pernah melihat atau mungkin saja pernah merasakan menjadi korban atau melihat bagaimana kekerasan seksual terjadi di dekat teman-teman, mulai dari berita atau secara langsung begitu. Tapi kita juga harus melihat bagaimana kekerasan seksual ini bukan saja itu terjadi di sebuah ranah privat, tetapi juga ada di ranah publik, bahkan hingga ke lembaga-lembaga pendidikan seperti yang tadi sudah kita bahas mengenai kasus-kasusnya. Terus bisa juga terjadi di ranah negara begitu. Kita juga harus ketahui bahwa Indonesia itu juga telah memiliki undang-undang untuk tindak pidana kekerasan seksual, yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Kita juga harus lihat bahwa di zaman ini
kasus kekerasan seksual itu di lapangan digambarkan sebagai sebuah fenomena gunung es. Mengapa dikatakan sebagai berikut? Karena beberapa kasus itu yang benar-benar terungkap dan tercatat hanya sebagian kecil dari kejadian yang sesungguhnya terjadi. Terus kita harus melihat juga apa saja sih bentuk-bentuk kekerasan seksual. Kekerasan seksual itu ada beberapa, yaitu yang pertama meliputi pelecehan seksual non-fisik, pelecehan seksual fisik, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan sterilisasi, pemaksaan perkawinan, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual, serta kekerasan seksual berbasis elektronik. Selain itu, kita juga dapat mempelajari bahwa KUHP yang baru telah mengatur bagaimana bentuk lain seperti pemerkosaan, pencabulan, pembuatan cabul terhadap anak, atau juga kekerasan seksual berbasis elektronik ini seperti pelecehan yang dilakukan secara daring. Kayak contohnya mungkin saja teman-teman pernah melihat ada seorang perempuan yang memposting video atau foto-fotonya di media sosial, terus mendapatkan komen-komen yang tidak senonoh begitu. Itu merupakan bentuk pelecehan teknologi, pelecehan berbasis elektronik. Dan juga kita dapat mengetahui bahwa sering terjadi dalam relasi kuasa yang timpang. Misalnya seperti yang tadi Lila sudah memberikan kasus mengenai dosen dan juga mahasiswa, atau teman-teman juga bisa melihat antara atasan dan bawahan, ataupun guru dan murid seperti yang sudah dijelaskan bahwa kiai melakukan ini kepada anak-anak di pesantren. Itu merupakan bentuk-bentuk dari kekerasan seksual yang sering terjadi. Terus kita harus melihat tentang bagaimana data dan juga kasus di Indonesia. Berdasarkan catatan tahunan yang dilakukan atau Catahu itu oleh Komnas Perempuan sepanjang 2024 sudah tercatat 445.502 kasus kekerasan terhadap perempuan, dan itu naik sekitar 9,77% dari 2023. Hal ini kita dapat melihat tentang bagaimana kekerasan seksual dan juga psikis sebagai bentuk paling dominan. Pada tahun 2025 yang diluncurkan datanya pada tahun 2026 menunjukkan kenaikan drastis bahwa ada 14,7% dari tahun sebelumnya. Dengan kekerasan seksual tetap menjadi bentuk paling banyak dilaporkan, yaitu ada 37,51%, dan juga ranah personal seperti rumah serta relasi intim yang mendominan sebanyak 89,76% dari total kasus yang ada. Kita juga harus melihat faktor penyebab sulitnya terungkap dan juga ditangani secara adil kasus kekerasan seksual ini. Nah, setelah mendengar penjelasan dari Angel tentang fenomena kekerasan di tengah masyarakat, terus bagaimana dampak dari kekerasan seksual terhadap korban? Dampak psikologis pada anak-anak, trauma akibat kekerasan seksual itu bisa mengancam kepercayaan anak terhadap orang tua karena mereka mengalami yang namanya pengkhianatan. Kemudian mereka juga mengalami trauma secara seksual, merasakan perasaan tidak berdaya, dan juga mendapatkan stigmatisasi yang membuat mereka merasa malu, bersalah, dan memiliki gambaran diri yang buruk. Selain itu, mereka juga merasakan gejala klinis yaitu PTSD atau Post Traumatic Stress Disorder berupa ketakutan yang intens,
kecemasan tinggi, dan emosi yang kaku setelah peristiwa traumatis. Dan ternyata ini juga ditemukan pada orang dewasa. Pada orang dewasa, korban kekerasan seksual juga menunjukkan gejala PTSD serta gangguan psikologis lainnya seperti depresi, kecemasan, ketidakstabilan emosional, rendahnya kepercayaan diri, dan kesulitan untuk berpikir jernih. Bahkan, dalam kasus yang berat itu, trauma psikologis dapat memicu munculnya keinginan untuk mengakhiri hidup. Selain itu, kita kembali lagi pada anak-anak. Anak-anak yang mendapatkan atau yang mengalami kekerasan seksual pada usia dini itu bisa mengalami gangguan pada perkembangan otak dan sistem sarafnya, sehingga itu akan berdampak negatif pada perkembangan kognitifnya. Dan anak-anak ini ketika bertumbuh dewasa, mereka cenderung akhirnya mengarah pada perilaku yang negatif, seperti menyalahgunakan obat-obatan serta terlibat dalam perilaku seksual berisiko tinggi. Selanjutnya yang ketiga, itu dampak secara sosial. Nah, kekerasan seksual itu biasanya tidak hanya melukai korban secara individual, tetapi akhirnya akan menempatkan korban pada posisi yang rentan secara sosial. Korban kekerasan seksual biasanya harus menghadapi stereotip dari masyarakat, karena korban seringkali dianggap sebagai pihak yang mengundang kejahatan karena berada pada waktu dan tempat yang tidak tepat, karena dikatakan tidak melawan lah, atau karena kata orang-orang gaya berpakaian dan perilakunya yang memancing. Selain stigma, kekerasan seksual juga berimplikasi pada terganggunya kedudukan sosial, hubungan sosial, dan mobilitas sosial korban, serta menghalangi korban untuk menggunakan hak sipil dan politiknya. Nah, dampak sosial ini juga akan mempengaruhi masa depan korban, masa depan pendidikannya, dan masa depan ekonominya. Dalam sebuah penelitian, itu diungkapkan bahwa stigma dan pengucilan sosial dapat membuat korban kesulitan membangun hubungan yang sehat dengan teman sebaya, pasangan, maupun dengan orang-orang terdekat, sekaligus menyebabkan terjadinya penurunan kinerja dan kesulitan finansial akibat adanya hambatan dalam mempertahankan atau mendapatkan pekerjaan. Selain itu kekerasan seksual itu juga berdampak pada penurunan prestasi akademik bagi anak-anak, hilangnya rasa percaya diri di lingkungan sekolah, hingga risiko putus sekolah yang sangat tinggi. Sementara, ketidakpercayaan terhadap sistem hukum itu membuat korban seringkali enggan untuk melapor. Dan pada remaja, kondisi ini biasanya akan memicu perilaku berisiko seperti pergaulan bebas, penyalahgunaan zat-zat tertentu, hingga prostitusi. Kan kita semua di sini anak teologi nih. Tadi kita sudah tahu tuh tentang bagaimana penjelasan kekerasan seksual itu apa, terus kasus-kasus yang terjadi, bahkan kita sudah menjelaskan tentang dampak-dampak kepada korban. Terus kalau menurut kalian bagaimana sih kekristenan itu memandang kekerasan seksual ini? Nah, sekarang kita akan masuk pada perspektif kekristenan terhadap kekerasan seksual. Yang pertama itu manusia sebagai gambar Allah atau imago Dei. Jadi iman Kristen ini berangkat dari keyakinan bahwa manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, yaitu imago Dei. Jadi setiap manusia maupun laki-laki ataupun perempuan itu memiliki martabat yang setara, mulia, dan tidak dapat direduksi menjadi sekedar objek. Jadi manusia itu diciptakan Allah yang paling istimewa. Dia itu berbeda dari ciptaan lain, dan intisari gambar Allah itu terletak pada relasi tanggung jawab manusia kepada Allah, kepada sesama, dan kepada dirinya sendiri. Konsekuensi teologis dari keyakinan ini sangat mendasar bagi persoalan kekerasan seksual. Jika setiap pribadi membawa cap gambar Allah dalam dirinya, maka tubuh manusia itu bukan hanya sekedar materi biologis yang dapat diperlakukan sewenang-wenang, tetapi itu menjadi tempat kudus yang mencerminkan kehadiran Allah itu sendiri.
Nah, tubuh perempuan maupun laki-laki sebagai bagian dari keseluruhan pribadi memiliki nilai intrinsik yang menuntut penghormatan, bukan penguasaan atau eksploitasi. Nah, ketika tubuh korban ini dilukai melalui kekerasan seksual yang dihancurkan bukan hanya fisiknya, tetapi juga martabat ilahi yang diberikan Allah kepadanya. Sehingga kekerasan seksual sesungguhnya juga merupakan penghinaan terhadap kehendak Allah atas kehidupan manusia. Nah, dengan demikian, dari sudut pandang iman Kristen, kekerasan seksual ini bukan hanya sebagai pelanggaran hukum negara atau norma sosial, melainkan dosa yang menyerang inti hakikat manusia sebagai gambar Allah, suatu tindakan yang mencederai hubungan manusia dengan penciptanya sekaligus merusak persekutuan hidup bersama Allah yang dikehendaki. Oke, yang kedua itu ada relasi kuasa yang menyimpang dalam kekerasan seksual. Nah, di Alkitab itu menegaskan bahwa Allah menghendaki relasi antar manusia itu dibangun di atas kasih, saling menghormati dan kesetaraan, bukan dominasi satu pihak atas pihak lain. Nah, kekerasan seksual pada hakikatnya adalah penyalahgunaan kekuasaan. Jadi pelaku memanfaatkan ketimpangan posisi baik berupa kekuatan fisik, otoritas sosial, jabatan maupun relasi kepercayaan untuk memaksakan kehendaknya atas tubuh dan martabat orang lain. Nah, realitas ini tampak nyata dalam kasus-kasus kekerasan seksual berupa insest yang terjadi dalam keluarga, di mana korban ini mengalami dampak traumatis pada aspek fisik, psikologis, sosial, dan bahkan spiritual, termasuk krisis pergumulan iman yang mendalam dan keterpurukan identitas diri akibat relasi kuasa yang seharusnya melindungi justru berbalik menjadi sumber penderitaan. Nah, relasi kuasa yang menyimpang ini juga dapat terjadi dalam lingkungan gerejawi maupun komunitas iman, misalnya ketika figur pelayan Tuhan, pemimpin ibadah atau tokoh yang dipercaya di dalam jemaat menyalahgunakan kepercayaan tersebut untuk melakukan kekerasan seksual. Nah, hal ini menjadi ironi yang menyakitkan karena tempat yang seharusnya menjadi ruang aman justru dapat berubah menjadi ruang di mana relasi kuasa disalahgunakan atas nama otoritas rohani. Oke, yang ketiga, sikap gereja yang seharusnya berpihak kepada korban. Nah, di Alkitab, Allah itu digambarkan sebagai Allah yang membela kaum lemah dan menuntut keadilan bagi mereka yang tertindas, sehingga keberpihakan kepada korban itu bukanlah pilihan opsional bagi gereja, melainkan konsekuensi langsung dari karakter Allah yang gereja imani dan beritakan. Nah, tapi sayangnya riset lapangan menunjukkan bahwa respon gereja terhadap korban kekerasan seksual ini belum selalu mencerminkan keberpihakan secara utuh. Nah, di sejumlah gereja tertentu menunjukkan empati terhadap korban, tetapi belum sepenuhnya mampu membangun ruang aman yang peka terhadap trauma serta pendampingan yang menyentuh dimensi tubuh dan spiritual korban secara menyeluruh, sehingga diperlukan reformasi pelayanan pastoral yang lebih kontekstual, relasional, dan inkarnasional, di mana kehadiran Allah ini diwujudkan melalui solidaritas dan tindakan nyata gereja. Nah, sikap gereja yang seharusnya diambil mencakup setidaknya 3 hal. Yang pertama, mempercayai dan mendengarkan korban tanpa menghakimi atau menyalahkan. Yang kedua, menegakkan disiplin gereja secara konsisten terhadap pelaku, termasuk apabila pelaku adalah pemimpin atau tokoh gereja. Dan yang ketiga adalah menyediakan pendampingan pastoral yang berkelanjutan dan pemulihan bagi korban, alih-alih hanya berfokus pada pemulihan nama baik institusi. Nah, dengan berpihak kepada korban, gereja menghadirkan wajah Allah yang adil, penuh belas kasihan dan setia membela mereka yang lemah di tengah dunia yang masih dibayangi kekerasan seksual. Nah, kemudian etika seksual dalam kekristenan juga menekankan panggilan untuk melindungi yang lemah. Sederhananya, sebagai orang Kristen kita dipanggil untuk membela orang yang mengalami ketidakadilan, termasuk korban kekerasan seksual. Allah mengasihi dan membela mereka yang lemah, sehingga kita sebagai ciptaannya juga tidak boleh menutup mata ketika melihat atau mengetahui adanya kekerasan seksual. Jika kita diam saja ketika melihat kekerasan seksual yang terjadi di sekitar kita, maka
dapat membuat korban merasa sendirian dan memberi kesempatan kepada pelaku untuk terus melakukan kesalahan. Oleh karena itu, gereja dan orang-orang percaya harus berani mendukung korban, mendengarkan mereka, memberikan pendampingan, serta memastikan bahwa kebenaran itu ditegakkan. Yang harus dilindungi bukan nama baik pelaku atau suatu lembaga, melainkan martabat dan hak korban sebagai manusia yang berharga di hadapan Allah. Dengan menghidupi kasih, kesetaraan, dan keadilan secara bersamaan, etika seksual Kristen memberi landasan moral yang kokoh bagi orang percaya untuk berpihak pada korban dan menolak segala bentuk kekerasan seksual dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, kita sebagai umat Kristiani, kita tidak boleh diam ketika ada kasus-kasus kekerasan seksual yang terjadi di sekitar kita. Dari tadi kan kita sudah mendengar nih penjelasan mulai dari aku sudah menjelaskan, terus Karen, Lila, terus Kasian juga sudah menambahkan mengenai banyak hal. Jadi teman-teman, dalam hal ini kita harus mengetahui bahwa pencegahan kekerasan seksual dalam sebuah komunitas iman itu perlu dimulai sejak dini, terutama melalui bagaimana adanya pendidikan yang membekali anak dan juga remaja dengan pemahaman tentang tubuh mereka, batasan pribadi mereka dengan orang lain, dan juga penghormatan mereka terhadap diri sendiri maupun terhadap orang lain. Karena maraknya kasus kekerasan seksual saat ini merupakan salah satu masalah yang sangat serius yang menuntut sebuah perhatian khusus, sehingga pendidikan seksual bagi anak melalui pelayanan sekolah minggu ataupun menjadi bagi orang-orang yang lebih tua mengajarkan anak-anak kecil sangat penting upayanya untuk dapat dilakukan oleh gereja atau orang-orang yang ada di sekitar kita atau bahkan mulai dari kita sendiri. Dan juga kita harus mengetahui bahwa peran gereja itu dapat menjadi sebuah ruang aman dan juga melakukan pendampingan bagi korban. Gereja harus peka terhadap trauma yang dialami oleh korban, karena mereka perlu membangun mereka perlu membangun ruang aman dan juga relasi yang dapat memulihkan, sebab rasa aman bersama orang lain merupakan sebuah aspek paling penting dari kesehatan mental sekaligus prasyarat utama dalam proses pemulihan trauma korban kekerasan seksual. Teman-teman, iman Kristen mengajarkan kita bahwa sebuah penderitaan bukanlah kata akhir dalam kehidupan seseorang, tetapi sebagaimana Kristus sendiri mengalami penderitaan dan juga kekerasan di kayu salib, Allah memahami secara mendalam bahwa luka yang dialami oleh korban kekerasan seksual dan hadir di tengah penderitaan tersebut bukan sebagai pihak yang jauh atau bahkan acuh terhadap mereka, melainkan sebagai Allah yang berbela rasa bahwa salah satu jalan bagi terciptanya pemulihan dan juga rekonsiliasi adalah adanya pengakuan yang jujur terhadap peristiwa kekerasan yang terjadi di sekitar kita, bahwa pengakuan tersebut membuka jalan bagi pengungkapan kebenaran yang pada gilirannya menjadi dasar bagi pengampunan, keadilan, dan juga perdamaian yang sejati. Baik teman-teman, jadi kekerasan seksual jika ditinjau dari perspektif iman Kristen itu bukanlah sekedar pelanggaran hukum atau norma sosial belaka, melainkan ini adalah dosa yang menyerang inti hakikat manusia sebagai gambar Allah atau imago Dei. Setiap tindakan yang memaksakan kehendak atas tubuh dan martabat orang lain merupakan penyalahgunaan relasi kuasa, penyalahgunaan relasi manusia yang bertentangan dengan rancangan Allah, yang menghendaki
agar relasi manusia dibangun di atas kasih, kesetaraan, keadilan, dan saling menghormati. Etika seksual Kristen menegaskan kepada kita bahwa kasih atau agape dan keadilan itu tidak dapat dipisahkan. Kasih tanpa keadilan akan menjadi lemah, sementara keadilan tanpa kasih akan menjadi keras. Sehingga keduanya harus menjadi fondasi bersama dalam menyikapi setiap bentuk kekerasan seksual maupun dalam mendampingi korban dan pelaku. Dari prinsip-prinsip tersebut, gereja dan orang percaya itu dipanggil untuk tidak berdiam diri, melainkan secara aktif berpihak kepada korban, melindungi yang lemah, dan menegakkan keadilan sebagaimana karakter Allah membela kaum tertindas. Panggilan ini perlu kita wujudkan secara konkret melalui langkah pencegahan sejak dini, penyediaan ruang aman bagi korban untuk bersuara tanpa dihakimi, serta pendampingan pastoral yang berpadu dengan bantuan hukum dan psikologis. Pada akhirnya, iman Kristen menawarkan pengharapan bahwa penderitaan bukanlah kata akhir bagi korban, sebab kasih karunia dan pemulihan Allah senantiasa terbuka bagi mereka yang terluka. Dan gereja dipanggil untuk menjadi wujud nyata dari kasih dan keadilan ini di tengah dunia yang masih dibayangi oleh kekerasan seksual. Terima kasih. Menciptakan ruang aman adalah tanggung jawab bersama. Zero tolerance untuk kekerasan seksual. Kekerasan seksual adalah kejahatan, bukan aib. Jangan diam, mari lawan. Maka, stop